Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau hadir dalam dunia. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tapi terlebih Engkau hadir dalam hati kami yang berdosa dan lemah ini. Bukalah mata batin kami sehingga kami dapat melihat dan merasakan Engkau. Di tengah segala perjuangan dan pergulatan hidup. Dan itulah yang menjadi dasar kami bersuka cita hari ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga damai Natal yang tak dapat diberikan dunia sungguh meresap dalam diri kita sehingga kita juga merasa damai karena kehadiran Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Terpujilah nama saudara. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Esperando felicitas. Sekali lagi saya mengatakan apa pada Natal ini? Hal kecil tetapi mungkin bagi saya menarik. Karena kemarin saya itu ingin merayakan misa di biara ini. Karena tidak ada lagi bruder atau romo-romo di sini yang pulang atau dipindah ke tempat lain. Jadi saya sendirian. Saya pikir Tuhan kirimkan orang-orang yang mau saya ajak misa di sini. Pagi hari ada 3 orang majus dalam tanda petik. 3 orang teman dari Malang datang kemari naik sepeda dan saya tawari, kamu mau misa nggak nanti malam bersama kami di sini, bersama saya di sini? Oh senang sekali. Lalu jam 7 malam kami merayakan Ekaristi, kurang lebih ada 9 orang. Dan itu membuat saya merasa bahwa kerinduan itu hal-hal kecil, hal sederhana. Jadi Allah menjadi manusia itu berarti Allah menjadi menyejarah dalam hidupku. Ya, kata ini penting, menyejarah. Dalam sejarah hidup kita semua, dalam sejarah hidup manusia, Tuhan tinggal Immanuel beserta kita. Ya, bukan hanya beserta kita tetapi ada dalam diri kita. Tinggal dalam hati kita, meresapi perjalanan hidup kita. Dan Yesus yang menyejarah itu, Allah yang menyejarah itu menjadi semacam kunci, semacam titik di mana seluruh dunia berputar dalam diri Yesus. Maka dia menjadi pusat dari segala sesuatu. Tahun baru, ya, perayaan selalu dipusatkan pada pribadi Yesus Kristus. Dan itu tidak menyenangkan bagi beberapa orang yang tidak seiman dengan kita dan mau menggantikan dengan yang lain. Atau sama sekali tiada apapun juga, tidak ada agama manapun juga. Saya sempat berpikir mereka melawan Yesus, melawan Tuhan, biarkanlah apa yang mereka kehendaki dan maui. Tuhan sendiri datang menyelamatkan kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kata Allah yang menyejarah ini sekali lagi sangat penting. Efeknya adalah bahwa rahmat Allah, anugerah Allah, kekuatan Allah itu tidak dialami oleh kita manusia dalam bentuk yang spektakuler. Dalam bentuk yang justru dalam bentuk yang simpel-simpel dan sederhana. Seperti yang saya katakan tadi pada awal mula. Kisah tentang 3 orang majus ini yang datang kepada saya dan saya ajak misa dan kita bersuka cita, kita bergembira juga. Lalu kita makan bersama. Hal-hal kecil seperti ini, persaudaraan antar kita, persaudaraan antar agama-agama lain, persaudaraan orang yang tidak sepaham dengan kita. Karena kemanusiaan itu juga adalah tanda-tanda kehadiran Allah untuk memberikan damai tidak hanya kepada orang yang seagama tapi juga kepada siapapun. Saya melihat dari perspektif lain, misalnya mereka yang tidak percaya Kristus, mereka itu adalah orang Kristen dalam penantian. Mereka tahu dan mengakui bahwa Yesus adalah
adalah manusia, mereka tahu bahwa Yesus adalah utusan Allah, tapi mereka hanya mengaku Yesus adalah manusia, nabi, ya, bahkan hanya Tuhan juga, tetapi tidak diimani. Tahu mengakui bahwa itu Tuhan Yesus adalah Tuhan, ya, bagi orang Kristen, tidak bagi mereka. Nah, dalam perspektif ini saya melihat dengan positif bahwa mereka adalah Kristen atau Katolik, percaya pada Yesus dalam penantian. Sekali lagi dalam penantian. Ya, karena apa? Karena itu adalah suatu proses. Suatu proses iman itu juga begitu. Ketika kita sendiri sebagai orang Katolik, orang Kristen juga mengalami saat-saat di mana kita merasa tidak percaya pada Yesus gitu loh. Merasa tidak yakin akan Yesus. Ya. Ketika kita mengalami penderitaan yang berat, ketika kita mengalami problem yang berat, ya, kita merasa ditinggalkan oleh Yesus. Sepertinya Yesus tidak peduli dengan kita. Ya. Jadi ada dua perspektif. Yang satu tidak mengakui, tidak mengimani. Yang kita mengimani tetapi dalam proses penyucian dan pembersihan. Jadi dua perspektif ini pada titik tertentu agak kemiripan. Saya ingat Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Ketika dia mengalami penderitaan yang sangat besar, dia mengatakan, hampir-hampir aku tidak percaya kepada Tuhan. Nah, demikian juga dengan orang yang tidak beriman, demikian orang juga yang tidak mengaku Yesus, demikian juga orang yang tidak percaya pada Yesus. Mereka itu nanti Tuhan sendiri yang akan datang menyelamatkan mereka. Tuhan sendiri yang akan datang menyelamatkan dan menyucikan, membersihkan imanku. Nah, saya melihat dari perspektif itu sehingga kita semua bukan untuk menyamaratakan, tidak, tetapi melihat mereka dalam perspektif bahwa mereka belum mengakui, belum mengimani. Mau tanya, terus. Ya, maaf ada seorang yang bertanya sesuatu. Jadi dari perspektif itu sehingga kita bisa melihat bahwa semua, ya, pengalaman-pengalaman itu adalah pengalaman sebetulnya menuju kepada Sang Penyelamat dan Sang Penebus. Maka kalau kita lihat penyelamat dan penebus itu bukan hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Dia, tapi untuk seluruh dunia. Ya, jadi Yesus itu mengatasnamakan umat manusia, ya, untuk siapapun, ya, entah dia beriman atau tidak beriman. Karena itulah korban Yesus adalah korban yang diterima oleh Allah Penyelamat dan Penebus dalam Ekaristi Suci. Jadi sekali lagi semoga kita dapat dan mampu memiliki batin iman, kekuatan, dan memiliki suatu daya ilahi yang melihat bahwa segala-galanya adalah rencana Tuhan. Pada waktunya Tuhan sendiri, sekali lagi saya terkesan dengan kata-kata Tuhan sendiri akan datang ketika kita tidak mampu, ketika gereja tidak mampu. Tuhan sendiri yang mengontrol dan menguasai supaya kita percaya dan beriman pada Yesus. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga Natal ini sekali lagi melahirkan Yesus dalam hati Anda dan melahirkan Yesus dalam hidup kita dengan selalu berbuat baik, dengan selalu memberikan yang terbaik sehingga mereka percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.